Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kendari Coding. Masih dengan saya Ilham Julian Effendi. Jadi pada malam hari ini kita bakal membuat QR code. Tapi QR code yang kita bakal buat sekarang ini kita tambahkan gambar di tengahnya. Ini agak beda karena ada beberapa permintaan dari teman-teman. Dari teman-teman nonton setia Kendari Coding. Jadi ada permintaan untuk membuatkan QR code tapi ada gambar di tengahnya. Nah, ini sebenarnya sering dipakai terutamanya sekarang-sekarang ini. Selama pandemi ini kan banyak aplikasi yang semua sistem perkantoran itu rata-rata menggunakan aplikasi. Nah, banyak aplikasi yang penandatanganannya itu sudah tidak manual, tapi sudah menggunakan barcode scanner atau barcode. Kalau teman-teman belum pernah lihat barcode tuh kayak gini. Oke, tapi nanti kita akan buat barcode-nya itu di tengahnya ada logo atau gambar. Jadi nanti biasanya teman-teman lihat di tanda tangan elektronik milik Kementerian Keuangan atau milik kantor-kantor pemerintahan yang lainnya itu ada kayak gini. Nah, kita akan buat seperti itu. Jadi ada gambar di tengah dari QR code-nya. Oke, ada baiknya sebelum kita mulai buat programnya, ada baiknya kalau kita mengenali dulu apa itu QR code dan kayak gimana QR code itu. Oke, QR code yang kita akan bikin adalah, jadi pertama kita harus kenali dulu apa itu QR code. Jadi QR code itu singkatan dari Quick Response Code atau merupakan bentuk evolusi dari barcode itu sendiri. Barcode itu kode batang. Jadi kalau teman-teman yang biasa belanja di supermarket, Alfamart, minimarket, mungkin biasa menemui produk-produk yang produknya itu ada barcode-nya. Biasanya itu di-scan pakai scanner barcode. Ya, ini sebenarnya hampir sama seperti barcode itu, tapi yang bentuknya yang sudah tadi barcode itu bentuknya satu dimensi, sementara QR code ini bentuknya lebih elegan lah. Jadi bentuknya itu dua dimensi. Nah, dan selain itu sebenarnya barcode itu sendiri juga ukurannya QR code itu sendiri juga ukurannya lebih besar daripada ukuran si barcode. Yang dimaksud ukuran di sini adalah media penyimpanannya. Jadi sebenarnya di dalam barcode tersebut itu menyimpan kode batang. Kalau kode batang itu barcode atau kita kenal dengan kode batang, seperti gambar yang tampil di layar sekarang ini, itu dia menyimpan nomor urut yang menjadi kode produk dari barangnya. Sementara QR code penyimpanan memorinya lebih besar daripada si barcode, sehingga dia bisa menyimpan beberapa data. Selain nomor itu dia juga bisa menyimpan data yang lainnya karena ukurannya yang lebih besar. Oke, sementara QR code juga sebenarnya bisa kita sebut sebagai pengembangan dari barcode itu sendiri. Jadi kayak gimana barcode-nya, ini sebenarnya di layar sudah saya tampilin bagaimana perbedaan antara barcode dan QR code. Oke, lanjut. Yang kita bakal buat di sini ada beberapa contoh barcode. Ada beberapa contoh QR code, maksud saya QR code. QR code di sini yang memiliki gambar di tengahnya. Tapi kita nggak bakal buat yang kayak poin nomor 1 ya. Kita nggak bakal buat yang kayak gini karena yang nomor 1 ini agak lebih susah kita generate. Biasanya di generate menggunakan aplikasi generate barcode. Untuk yang poin 2 juga kita nggak bakal buat kayak gini. Ini lebih, kalau kita desain mungkin lebih mudah, tapi kalau untuk kita generate pakai aplikasi agak susah, terutama titik-titik ininya ya dan pewarnaannya. Yang kita akan buat yang sederhana saja seperti ini. Jadi cukup ada barcode-nya dan ada gambarnya di tengah. Atau kayak gini, barcode dan ada gambar di tengahnya. Ini nanti ketika di-scan, kita bisa simpan data di dalamnya. Itu datanya bisa kita simpan data link atau data yang lainnya. Jadi sehingga ketika barcode ini di-scan, misalnya kita mau bikin aplikasi untuk bisa verifikasi apakah surat tersebut asli keluar dari sistem. Nah, itu bisa kita scan si barcode-nya dan dia bisa memberitahukan bahwa surat ini keluar dari sistem berdasarkan link yang dikirim. Oke ya? Oke, apa yang harus kita siapkan atau prerequisite-nya apa? Jadi yang pertama, sebenarnya kita harus tahu dulu ilmunya tentang HTML dasar. Kita harus tahu dulu bagaimana itu tag-tag HTML. Kita harus belajar dulu itu. Kalau yang belum pernah belajar bisa cari videonya, banyak sih. Tuh, kalau dikenal channel Kendari Coding kebetulan saya belum buat. Nanti mungkin saya buatkan di lain kesempatan. Untuk CSS dasar, teman-teman harus juga sudah tahu dulu bagaimana tentang CSS dasar itu.
Kemudian teman-teman harus sudah belajar Codeigniter 3 karena kebetulan kita bakal mengembangkan aplikasi ini menggunakan Codeigniter 3. Jadi saya masih Codeigniter 3 dulu diajarin, nanti mungkin pengembangan selanjutnya kita belajar yang lebih jauh lagi, mungkin Codeigniter 4 atau Laravel dan sebagainya, framework yang lagi heboh sekarang terkait bahasa pemrograman PHP. Oke, kemudian kita belajar library QR code. Jadi nanti kita bakal download library QR code. Nanti ini buatan orang Indonesia, kalau nggak salah namanya Mas Dwi Setiabudi. Nanti kita download saja, ada di GitHub-nya, dia simpan. Kemudian di sini kita harus nyiapkan logo atau image atau gambar yang akan kita simpan nanti di QR code-nya. Oke teman-teman ya, jadi jangan lupa siapkan ini dulu, siapkan ilmu dan aset-aset yang dibutuhkan untuk mengerjakan QR code ini. Oke. Kita lanjut ya. Oke, jadi kita lanjut untuk mulai coding. Jadi sekarang kita bakal, pertama yang kita lakukan adalah kita download dulu. Kita download dulu aplikasi Codeigniter-nya. Ada di Google aja ya. Codeigniter 3. Kita download Codeigniter 3 terlebih dahulu. Di sini ada yang versi 3.11 versi terakhir ini. Atau current version. Silahkan di-download dulu. Kemudian kita save aja. Nah, ini sudah ada ya, sudah terdownload ya. Kemudian setelah itu kita cut. Jangan lupa sebelumnya jalankan dulu ini ya, XAMPP-nya ya, karena kita akan bekerja menggunakan web browser dan kita akan menggunakan web server Apache tersebut. Jadi kita harus start dulu. Kemudian MySQL-nya kita start dulu. Kalau yang belum install XAMPP silahkan diinstal dulu XAMPP-nya. Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke localhost, exam, nanti pilih folder htdoc. Oke, di sini kita pastikan saja projectnya. Nah, kemudian di sini kita ekstrak dulu projectnya. Oke, kita delete hasil ekstraknya, yang sudah diekstrak ini kan, ini kita pindahkan lah ke depan ya. Supaya nggak ngetimpa ya. Oke. Sekarang dia kalau diklik langsung masuk ke ini. Ini struktur folder dari Codeigniter 3, ada application, system, user guide dan sebagainya. Oke, di sini kita ganti namanya dulu sesuai nama project kita. Jadi kita ganti namanya itu, kita pilih di sini apa ya? Boleh saya kasih nama image lagi, sorry, QR code logo. Boleh ya, gini aja. Tunggu saya aktifkan dulu internetnya ya, karena sebentar kayaknya kita butuh internet nih. Oke, kalau sudah, jadi ini sudah ada QR code logo, sini foldernya sudah ada. Jadi teman-teman kalau yang sudah menginstal Git, jadi kita bakal pakai Git itu untuk ini aja sih, untuk coba kalau yang sudah pernah install Git bisa diklik Git base here. Kalau yang belum bisa langsung dibuka command prompt. Ini Git gunanya ketika teman-teman nanti mau bekerja menggunakan versioning control. Kalau yang teman-teman belum sempat belajar Git, bisa belajar mungkin di channel ini sudah ada tutorial tentang Git. Silahkan nonton dulu, di pause dulu videonya, nonton dulu tentang Git supaya bisa nginstal ini Git base here. Oke ya, klik kanan Git base here-nya. Kemudian di sini kita jadikan dulu bahwa ini folder Git, project repository Git. Kita pakai saja perintah git init. Nah, ini sudah dia. Kalau sudah ada tanda masternya kayak gini berarti dia sudah repository Git. Oke, kalau sudah, kita masuk ke dalam text editor yang kita akan gunakan. Kebetulan sekarang kita akan gunakan Visual Studio Code ya. Teman-teman yang menggunakan Sublime Text atau Atom atau text editor yang lain silakan, tidak ada masalah. Oke, kita buka dulu text editornya. Oke, sudah masuk ya. Jadi di sini kalau kita install Git kayak gini ya, jadi dia ada tanda kayak gini. Oke, pertama bolehlah kita commit dulu lah supaya tandanya hilang itu. Kita tandai dulu lah supaya dia nanti ketika kita mau kembali ke versi sebelumnya bisa. Ini kita belajar Git ya, tapi kalau lebih jelasnya nonton video di atas ya. Linknya ada di atas atau di deskripsi di bawah. Nanti saya sertakan di form deskripsi
deskripsi tentang tutorial Git. Oke ya, boleh kita Git add dulu. Supaya kita tambahkan supaya dia masuk ke dalam staging area. Kemudian kita commit, boleh. Kita kasih nama saja first commit. Oh. Please tell me who you are. Berarti kita belum pernah konfigurasi Git ini di laptop ini. Jadi kita harus memberitahukan dulu siapa kita gitu. Oke, kita pakai perintah ini aja, git config -- global. User emailnya kita apa? Ini user email. Kemudian kita enter aja. Itu git config lagi -- global. Username-nya kita apa? Oke. Sekarang kalau sudah kita kembali lagi tuliskan perintah git commit -m. Ini kita kasih keterangan komitannya apa namanya, first commit aja, ini bebas ya, mau ditulis komitan pertama boleh, bahasa Indonesia bahasa Inggris bebas ini. Oke, kalau kita sudah commit, ini sudah berhasil. Sekarang kita coba git status dulu. Oke, sudah working tree clean ya, jadi tidak ada lagi perubahan. Oke. Sekarang di sini harusnya dia sudah warnanya putih kayak gini ya. Kalau sudah berhasil harusnya dia warnanya putih. Sudah tidak, artinya sudah dilakukan perubahan terhadap staging, terhadap version pertama. Kita kasih nama aja versi Git pertama ya. Boleh lah. Tidak ada masalah itu. Tapi sebenarnya ini komitan aja, belum kita belajar tentang tag version. Ada tag version tuh di Git. Oke, kemudian sekarang kita fokus, kita akan buat yang namanya tadi ya, QR code yang di dalamnya ada gambar. Oke, yang pertama kita lakukan karena Code Igniter konsepnya masih konsep MVC. Sebelum kita ke konsep MVC-nya, mungkin yang pertama kita lakukan adalah kita konfigurasi dasar dulu ya. Kita konfigurasi dasar dulu. Nanti kita nggak bakal berhubungan dengan database, jadi kita nggak perlu konfigurasi database-nya. Mungkin dia auto load, kita edit dulu di sini karena nanti kita bakal gunakan ini. Kita nanti bakal pakai helper. Mana helper ini ya, kita cari dulu. Helper. Oke, kita pakai helper, nanti helper URL kita bakal gunakan. Oke, ini nanti kita bakal gunakan, jadi kita pakai helper URL, kita bakal pakai. Kemudian nanti dikonfigurasi. Kita lihat dulu di sini, mana tadi? Kita buka ya, kita buka dulu Chrome ya. Kita pakai Chrome browsernya ya. Kita pakai Chrome. Oke, masuk ke Canary Coding. Nanti kita buka projectnya tadi namanya. Jadi kalau mau masuk ke dalam project, mau lihat, kita tinggal ketikkan localhost. Habis itu nama projectnya sesuai nama foldernya tadi. QR code _ logo. Oke. Ya, masuk ini ya. Kalau begini berarti Code Igniter-nya sudah berhasil terinstall. Nah, di sini kita tadi pertama rubah outload-nya, kita panggil URL-nya. Oke, nanti kita akan pakai ini untuk library base URL. Kemudian di base URL di sini kita tentukan base URL-nya apa. Ini base URL-nya. Jadi base URL itu URL dasarnya apa gitu. Jadi sesuai alamat URL dasar teman-teman. Silahkan di copy, disimpan. Nah, kemudian di sini yang perlu diperhatikan juga, kita sebenarnya database sebenarnya dikonfigurasi, tapi kebetulan kita nggak connect ke database nantinya karena kita nggak bikin QR code ini mengisi data. Nanti mungkin di video selanjutnya atau di video yang lainnya, kalau misalnya teman-teman tertarik, nanti kita coba isi data ke dalam QR code. Nanti kita coba bikin lagi videonya. Oke, untuk kali ini kita cuma menampilkan QR code yang ada nanti gambarnya di dalamnya. Oke, kemudian ini kita isi root-nya. Jadi root ini kita bisa ganti karena dia default controller-nya.
Karena konsep dari kode igniter sendiri itu di konsepnya MVC, model, view, dan controller. Jadi ada controller, ada model, dan ada view. Nanti untuk konsep MVC bisa dinonton di video di deskripsi ya. Saya nanti sertakan di video link deskripsi, ada video-video pertama tentang konsep MVC. Oke, sekarang kita ganti dulu rootnya. Kita bikin rootnya nanti itu kita akan bikin default controller. Nanti akan mengarah, kita kasih nama controller ini aja, controller QR code ya. Ini namanya bebas ya, tapi yang penting konsisten. Jadi kalau namanya di sini controller QR code C_QR code kayak gini, jadi namanya juga nanti di controllernya harus sama ya. Oke, di sini kita kasih nama yang sama, C_QR code. Jangan lupa titik PHP. Oke. Di sini nantinya, ini supaya mudah, kita sebenarnya bisa kita bikin sendiri. Cuman saya ngajarin aja cara mudahnya. Jadi kita install dulu extension. Namanya extensionnya itu adalah snippet kode igniter. Snippet 2 namanya kalau di sini, kalau nggak salah. Snippet 2 kode igniter. Coba kita cari dulu ya. Atau boleh snippet kode igniter saja. Coba kita cari dulu kode igniter. Jadi kita lihat extensionnya yang cocok di sini, tinggal ini kode igniter 4. Ini. Install ini ya. CI snippet 2. Nah, ini kita bisa manggil, ini ada fungsi-fungsinya. Ini kita install extension ya. Extension itu gunanya untuk mempermudah kita kerja. Ya, ini kayak tombol magic lah, tips dan trik lah. Ini jadi kita kalau mau bikin CRUD tinggal pakai perintah CRUD, CI simple CRUD ada nih. Kalau mau bikin DB insert, kalau mau bikin controller, kayaknya ada controller ini. Coba kita lihat ya. Sebentar kita mau bikin controller ini. Nggak ada ya. Coba kita lihat dulu di atas. Nggak apa-apa, kita install aja dulu ya. Kita install dulu. Oke. Kalau sudah, ini ada controller. Oke. Kalau kita sudah install, kita tinggal tulis saja controller. Ini ada dapat. Controller, my controller. Oh, nggak ada ini. Oke, kalau tidak ada kita pakai lagi satu snippet bantuan supaya cepat nih. Kode igniter 3 file creator. Nah, ini bagus nih. Kita boleh pakai ini. Nanti kita bisa make kayak gini. CI3 make hook, template, migration. Ini udah hampir sama kayak CI4 ya. CI3 make CRUD, model, controller ini kita akan pakai nih sebentar. Supaya cepat aja kita ketiknya. Tapi bisa kita bikin dari manual, tapi nggak apa-apa lah. Kita belajar tips dan triknya. Oke, ini kalau pakai ini ya, kalau pakai Visual Studio Code ya, kalau pakai extension yang lain, kalau pakai text editor yang lain silahkan dicari sendiri extensionnya apa. Oke, kita nggak usah save ini. Jadi kita hapus dulu QR code yang ini karena kita bakal membuatnya pakai extension. Caranya cukup mudah, kita tinggal tekan Ctrl Shift P. Oke, tekan Ctrl Shift P ya. Kemudian kita pilih ini CI3 Make Controller. Oke. Kemudian ini dia minta masukkan nama foldernya. Nah, kita kebetulan tidak simpan dalam folder, jadi kita tekan enter saja. Habis itu masukkan nama controllernya. Jadi kita tinggal masukkan nama controllernya tadi, C_QR code. Di sini tidak perlu tambahin .php ya. Oke, tinggal tekan enter saja. Oke, sekarang langsung terbentuk di controller itu ada namanya C_QR code.php. Di sini bagusnya dia udah terbentuk dari define base path-nya supaya nggak bisa diakses langsung dari luar. Kemudian sudah terbentuk nama kelasnya, public construct-nya, public index-nya. Ini kita tinggal isi aja. Oke ya. Kalau sudah, sekarang kita save boleh. Kemudian di sini kita bakal langsung saja kita load ke view karena kita nggak bakal ini. Kita nggak bakal ini ya apa ya, load view tadi ini perintah cepatnya ya, kan
Yang penting teman-teman tadi install extension yang saya install harusnya udah bisa kayak gini. Load view, kemudian enter aja. Oke. Kita load view-nya yang mana nih? Kita load view-nya itu kita bikin aja view tampil QR aja ya. Tampil QR. Kemudian kebetulan nanti kita nggak pakai data di dalamnya, jadi kosongin aja datanya. Oke, di sini kita kosongin. Di construct-nya nanti kita bakal load helper. Sebentar lah ini kita load helpernya. Sebenarnya harusnya nanti di construct-nya kita akan load helper untuk QR code-nya, tapi sebentar. Nanti kita bakal copy dulu. Jadi kita bakal pakai QR code. Kita cari di internet ya. Google. Sorry. QR code apa ya ini ya? Library ya. Library PHP QR code. Gini aja. Harusnya ada nih. Ini ada nih. Ini ada. Ini banyak tutorial di internet. Tapi kayaknya ada tuh yang di GitHub. Setia Budi namanya kayak nggak salah ya. Dwi Setia ya kayaknya. Ini Dwi Setiadi. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Jadi ini kode igniter PHP QR code. Ini yang dibuat oleh Dwi Setiadi atau yang sudah diedit oleh Dwi Setiadi. Kemudian kita tinggal download aja langsung. Kita tidak perlu clone, kita download aja. Oke, kalau kita sudah download, kita ekstrak dulu di sini boleh. Ya. Ini masuk dulu. Oke. Kita tinggal copy yang ini semua. Terus nanti di Visual Studio Code-nya kita masukin, kita minimize aja ya. Kita masuk ke dalam library ya. Jadi library kita klik kanan, reveal in file explorer. Oke, kita masuk library, kita paste yang tadi. Oke. Ini kita sudah paste library QR code-nya. Oke, kalau sudah harusnya di dalam library ini sudah ada QR code, CI QR code sama readme-nya. Oke ya. Oke, kalau sudah, nanti jangan lupa di controller dasarnya, di controller C_QR code, kita load dulu library-nya. Oke, load library. Kita kasih nama, bukan kasih nama sih. Kita pilih nama library-nya sesuai dengan nama ini. Ini namanya library-nya itu CI_QR code ya. Kita coba CI_QR code ya. Tunggu ya. Oke, di sini kita kasih nama library-nya itu kasih sama aja di sini. Ikuti nama yang ini ya, CI_QR code ya. Huruf besar huruf kecil berpengaruh ini. Jadi case sensitif. Jadi silakan teman-teman disesuaikan. CI_QR code, CI_QR code. Konfigurasinya enggak usah ada karena kita nggak pakai konfigurasi ini ya. Oke, kalau sudah, sekarang yang kita lakukan adalah kita bikin view tampilnya. Ini kan load ke view. Jadi kita bikin tampilnya ya. Oke, kita new file. Kemudian kita tulis tampil _QR. Namanya harus sama ya dengan nama yang dipanggil supaya bisa ketemu, bisa tersinkron, terhubung ya. Oke, di sini kita bakal pakai Bootstrap aja supaya nggak terlalu susah tampilannya. Ini kita download Bootstrap-nya dulu boleh. Teman-teman kalau yang belum bisa pakai Bootstrap silakan ditonton dulu video-video saya sebelumnya ya, ada tuh di situ tutorialnya bikin landing page itu pakai Bootstrap. Ini mau pakai Bootstrap 4, Bootstrap 5 bebas. Kita pakai Bootstrap 5 aja yang terbaru ya. Kemudian nanti di sini kita pilih starter template-nya di Bootstrap-nya. Kita klik copy saja.
Kemudian kita paste di sini. Oke, kita coba jalanin dulu ya. Ini bisa tidak jalan ya? Oke, boleh keluarin ini, keluarin. Kita enter. Ini sudah masuk ke Bootstrap-nya ya. Jadi sudah pakai templating Bootstrap. Hello World, Hello World. Ini kita ganti title-nya. Title itu yang ini ya. Kita ganti dulu title-nya. Aplikasi, nggak usah aplikasi ya. Aplikasi boleh. Aplikasi QR code dengan gambar. Boleh kayak gini. Kemudian di sininya di H1-nya boleh kita kasih nama QR code with image. Ini bebas ya, namanya bebas. Saya kasih bahasa Inggris saja. Oke, ini kita simpan di tengah ya. Boleh kita pasangkan dulu div class. Ini kita kasih rapi dulu. Ini kita kasih pakai kelas text center aja ya. Ini text center kelas bawaan Bootstrap ya. Untuk buat tulisan ada di tengah ya, kayak gini. Kita kasih margin boleh. Berarti margin top kita kasih 3. Ini kalau bawaan Bootstrap kayak gini, mt-3 itu. Margin top artinya. Oke, jarak dari sini ya ke sini ya. Oke. Sekarang rencananya nanti di sini QR code-nya kita bakal simpan. QR code-nya ada gambarnya nanti. Oke. Di sini kita buat dulu link image. Link image. Ada ya? Oh, bukan. Sorry. Kebiasaan pakai ini. Ini. Emot ya namanya ya. Ini kita bakal panggil image-nya, tapi sebentar ya. Kita bikin dulu create image-nya. Ini supaya cepat, teman-teman nanti saya sertakan juga di link deskripsi. Teman-teman juga sebenarnya bisa mengikut, bisa di-pause dulu videonya, baru silakan diketik, boleh juga. Ini nanti saya sudah simpan di desktop kalau nggak salah ya. Ini ada di desktop. Script QR with image. Ini supaya cepat aja. Soalnya agak lama nanti jadinya kalau kita ketik. Oke, ini kita taruh di atas boleh, atau kita bikin include baru kita simpan di luar boleh, terserah, bebas teman-teman. Di sini aja deh, di dalam aja. Nah, ini contoh penulisan yang tidak bagus, tapi teman-teman sebenarnya bisa nanti ini di include aja dari luar, boleh, bebas. Oke, kita jelasin dulu ya. Nanti ini di pause videonya boleh, supaya nanti diikutin aja nih. Jadi yang pertama ini adalah kita membuat folder tempat penyimpanan QR code-nya. Jadi nanti di sini ada folder temporary, tempatnya QR code akan disimpan. QR code nanti bentuknya gambar ya. Jadi ini logikanya kayak gini. Jika tidak ada file di dalam temporary-nya, jadi kalau di dalamnya nanti tidak ada folder temporary, ini jadi kalau folder temporary tidak terbentuk tadi, maka dia akan membentuk folder temporary. Tapi kalau folder temporary-nya sudah ada, dia tidak membentuk lagi gitu. Jadi kalau belum ada, kayak ini kan sekarang kita belum ada folder temporary, nanti dia akan bentuk mkdir itu untuk membentuk folder. Kemudian di sini dia ngambil logonya. Ini kita bisa ngambil logonya. Ini saya contohin aja, ngambil logo dari Kementerian Keuangan, atau nanti sebentar kita contohin yang lain. Jadi nanti logonya itu bisa kita tarik dari website, alamat website kayak gini, atau kita simpan logonya di dalam aset. Di sini kita bisikan folder aset, kemudian kita simpan. Yang penting dia ngarah ke logonya, tempat kita ngambil logo yang akan disimpan di QR code-nya nanti, atau gambar yang akan disimpan di QR code-nya. Saran saya gambarnya itu yang filenya PNG dan transparan, supaya lebih cantik lah ketika masuk ke dalam QR code. Kemudian ini kalau misalnya QR code-nya kita mau ngisiin data, ini kita bisa di sini kita isiin data. Jadi saya di sini ngisiin data. Jadi ketika QR code-nya nanti kita scan pakai handphone, dia nggak akan mengarah ke kendaricoding.id. Sebenarnya teman-teman juga bisa nyimpan di sini data apa ya? Data URL-nya yang ada ID-nya. Jadi ketika teman-teman misalnya nanti nge-create suatu surat, nanti suratnya di-scan,
suratnya akan mengarah ke ID surat itu. Jadi kita bisa verifikasi apakah surat itu berasal dari aplikasi atau tidak. Nah, itu bisa kayak gitu. Oke. Kemudian setelah itu kita simpan file QR code-nya. Ini kita simpan file QR code-nya dengan nama qrcode.with-logo.png. Ini kita kasih nama ini. Isi levelnya itu ukuran levelnya aja. Kemudian kita ambil file QR code-nya. Kemudian setelah itu file QR code tadi kita ambil dan kita create dia. Oke ya. Kemudian kita memulai menggambar logo dalam file QR code. Jadi setelah file QR code-nya sudah ada nanti, QR code sudah ada, kita mulai pasang logonya ke dalam QR code. Ini positionnya nih ya. Warnanya, transparansinya, feel-nya, positionnya. Ini positionnya. Jadi nanti bagaimana caranya supaya QR code-nya adanya pas di tengah ya. Adanya pas di tengah, nanti diposisikan di sini. Teman-teman silakan nanti diposisikan di sini. Ada pengaturan posisinya, silakan dibagi 4, dibagi 5. Ini kalau kita semakin besar pembaginya harusnya dia semakin kecil. Kalau semakin kecil pembaginya harusnya dia semakin besar. Atau saya salah, coba aja nanti dicoba-coba saja. Oke ya. Kemudian setelah itu kita simpan QR code-nya lagi dengan logo yang ada di atasnya. Jadi kemudian setelah itu sudah jadi, posisinya sudah tepat, ya baru kita simpan lagi file gambar yang ada QR code-nya di tengahnya. Jadi QR code-nya itu sudah ada logo di tengahnya. Oke, mungkin sampai di situ kita coba dulu. Kemudian nanti karena kita akan simpan dalam file yang namanya qrcode.with-logo.png, jadi harusnya nanti di image-nya sini kita tarik. Nah, harusnya nanti di sini mulai kita pakai nih base URL ini. PHP. Sorry. Karena jarang ngetik. base_URL kurung. Nah, di sini kita panggil. Nanti kan dia masuknya ke dalam file temporary ya. Berarti di sini harusnya nanti filenya adalah temporary / nama gambarnya apa. Nah, ini nama gambarnya ya. Oke, kita coba running dulu. Sudah ya, sudah di save ya. Coba kita coba running. Ini image crate-nya error ini. Line nomor 77. Kita lihat. 77 mana? Jadi kita download PHP versi 74 ya. Versi 74. Kayaknya dia nggak support PHP versi 8. Ini kebetulan saya pakai di sini PHP versi 8. PHP main version. Jadi saya pakai versi 8. Kayaknya dia nggak support PHP versi 8 nih. Jadi kita pakai saja PHP versi 4. Versi 7.4 ya. Oke, kita download kembali dulu examnya. Mungkin agak sedikit lama, nanti di skip saja ya. Silahkan teman-teman download dulu exam yang versi PHP-nya itu 74. Sebelumnya berarti saya harus matiin dulu examnya nih ya. Oke. Silakan teman-teman bisa di ini ya. Exam mati ya. Lagi ada yang jalan kayak gini. Teman-teman boleh di pause dulu videonya. Silahkan di download dulu examnya. Oke, kita start ya kontrol panelnya ya. Oke, kita jalankan lagi Apache sama MySQL-nya. Kalau akses. Berhubung project kita ini adanya di exam yang ada di C. Ini kan adanya di htdoc tapi adanya di C ya. Karena tadi kita sudah pindah, kita copy saja. Kita buka yang di D. Exam. htdoc. Nah, kita paste di sini ya.
yang exam yang kedua. Ini boleh kita keluarin aja dulu tadi. Kita masuk ke sini, kemudian kita git bash lagi kembali. Kemudian di sini kita ketikan lagi kode titik supaya masuk ke Visual Studio Code-nya. Tapi ini kita adanya di D ya, di D exam ya, nanti dong. Oke, saya terus. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Coba kita jalankan kembali localhost. Coba kita tes dulu localhost QR code. Oke, apakah sudah berhasil? Masih belum ada ya. Masih belum tampil ya. Coba localhostnya jalan tidak nih ya. Nah, localhostnya jalan nih. Ini QR code logo. Coba kita lihat. QR code ya. QR code underscore logo. Berapa waiting for Facebook? Oke, kita lihat dulu ya. Ya, jalan tapi error sedikit. Tapi ini udah tampil ini ya sebenarnya. Kita lihat dulu errornya apa. View tampil QR Lendo 5. Tampil QR. View tampil QR. Baris ke 25. 25 itu apa ya? Ini ya, logo pad-nya ya. Logo pad-nya. Sekarang sudah ada ini sih. Tapi logo pad-nya salah ini ya. Kita lihat logo pad-nya apa ya ini logo pad-nya. Logo pad-nya oh ini. Oke. Ini kayaknya ada masalah di library ininya ya. Code-nya. Oke. Ini sebenarnya paling stabil jalannya itu ada di versi 7.3 ya. Teman-teman silakan pakai 7.3 ke bawah ya. 7.3 ke bawah library PHP-nya harusnya tampilnya kayak gini. Silakan coba pakai PHP versi 7.3 ke bawah. Harusnya sudah nggak ada errornya itu kalau 7.3 ke bawah. Oke ya. Karena dia ada masalah di ini image create from string-nya. Kayaknya ada perbedaan untuk versi PHP 7.3 ke bawah. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan atau masih ada error yang lain, silakan teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman berminat nanti, teman-teman bisa coba scan QR code-nya. Ini harusnya ada link URL ke Kendari Coding yang tadi. Atau teman-teman juga kalau berminat nanti tinggal komen di bawah saja. Nanti kita berminat mau bikin QR code model kayak gimana lagi, nanti kita akan coba. Untuk errornya ini teman-teman silakan pakai PHP versi 7.3 ke bawah. Itu saya sudah coba dan itu sudah berhasil. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam coding. Oke.